sahabat. Oke, selamat sore sahabat Bawaslu. Gimana puasanya? Semoga diberikan kelancaran. Nah, kembali lagi dengan saya Valento Aditya dalam Parit. Opo kuilik? Biasa. Biasanya gitu. Tak tahu opo kuilik. Nah, Parit adalah podcast ngabuburit. Nah, ini program Bawaslu Kota Salatiga selama bulan puasa. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang aneka pressure kepada Sri Kandi pengawasan. Nah, di hadapan saya ini sudah ada dua Sri Kandi pengawas pemilu 2024. Ada siapa ini? Silahkan diperkenalkan. Oke, nama saya Fitri Yulianti dari Panwascam Sidoarjo. Oke. Dulu Kodiva, Mbak? HPPH. HPPH. Yang satunya? Perkenalkan, nama saya Siti Hadiah. Saya dari Panwascam Pinggir. Saya di divisi PP. Divisi PP. Pulang pergi. Iya. Pulang pergi. Kayak sudah lagi mudik. Oh iya, mudik mana? Sesuai ya. Oke. Jabatannya menyesuaikan dengan kondisinya mudik. Nah, langsung saja nih, kita punya waktu kurang lebih 15 menit hingga nanti azan beduk buka puasa. Nah, untuk mengisi waktu menunggu buka puasa, tentunya kan sahabat bos rumah juga penasaran sejauh mana Sri Kandi pengawas pemilu 2024 di Kota Salatiga. Nah, langsung saja ini nanti jawabnya bisa bergantian, Mbak Fida atau Mbak Koi dulu. Nah, ada nggak sih Mbak kemarin waktu 2024 itu kan tahun demokrasi. Nah, itu ada nggak misal kayak tekanan psikis ataupun bahkan fisik yang menyerang Mbak Fida ataupun Mbak Koi? Karena kan tentunya jabatan pengawas kan juga memiliki beban pundak yang sangat berat juga. Apalagi perempuan kan mungkin kerap kali dianggap sebelah mata, lah wedok pengawasnya sepele, banyak sepele. Karena itu ada nggak Mbak misal yang sampai ia menggores luka hati ataupun luka fisik, itu ada nggak? Baik, saya dulu ya Mas. Ya. Kalau menggores luka badan atau fisik itu sebetulnya nggak ada. Cuman kan ada cerita gini Mas. Waktu pengawasan ini konteksnya kan pemilu dan pemilihan. Yeah. Di pemilu dan pemilihan itu kebetulan saya itu memberikan imbauan kepada penyelenggara. Itu tahapan apa? Tahapan kampanye waktu itu. Tahapan kampanye seperti biasa kan kita sebelum kegiatan pengawasan memberikan imbauan. Pencegahan ya. Ya, itu bagian dari pencegahan, dan sebelum kita melaksanakan itu 1 hari sebelumnya kita sudah memberikan imbauan berupa surat. Ya. Baik itu WA maupun kita telepon. Setelah kita telepon kita berikan imbauan. Itu baik pemilu maupun pemilihan. Ya. Nah, karena kita itu pengennya komunikasi yang baik, ya. Jadi biar enak berjalannya. Cuman kan walaupun kita sudah berkomunikasi dengan baik di area pun di lapangan. Iya, di lapangan pun juga akan berbeda hasilnya. Nah, itu ada satu cerita, saya sedang pengawasan. Ini kebetulan saya duel dengan ibu-ibu. Oh, ibu-ibu lawan ibu-ibu. Sesama ras terkuat ini, siapa ini? Malah dengan ibu-ibu. Nah, itu pernah waktu pengawasan kita memberikan imbauan itu sampai lisan atau? Lisan. Secara lisan itu sampai pernah dicubit. Jadi selama awal memberikan imbauan sampai kegiatan kampanye, jadi ada tekanan berupa lisan. Jadi ada nanti akan saya berikan ini ya, ada ancaman-ancamannya. Terus selain ancamannya juga dicubit. Itu ibunya memang dari peserta pemilu caleg atau apa? Kalau yang itu memang yang pemilu itu caleg. Tapi di pemilihan itu kan jadi tim pemenangan. Iya. Nah, ada 2 itu yang di pemilihan dan sama orangnya. Iya, sama orangnya. Iya. Terus ketemu lagi di pemilihan. Atau jangan-jangan ibunya ini duwe utang di Mbak Fida ya, tapi lali karo utang ya. Mungkin seperti itu Mas. Nah, waktu itu di pemilihan juga sama, cuman karena STTP-nya keluar, jadi kan kita tetap melakukan pengawasan ya. Nah, seperti biasa kita juga memberikan pencegahan
memberikan imbauan-imbauan, namun malah kita itu dimarah-marahin, dimaki-maki di hadapan orang banyak. Alasannya? Karena itu tertutup. Kampanye tertutup, padahal di STTP-nya tidak tertutup tulisannya. Jadi berdalih ya? Iya, alasannya seperti itu karena waktu itu mengundang dari Poroyai katanya untuk intens. Cuman seperti sudah ada STTP-nya ya kita berjalan mengawasi, sudah kita sampaikan seperti itu. Namun ya udah ada tekanan juga, ada ancaman bahwa nanti kita akan dilaporkan, silahkan monggo. Gitu. Itu cerita di Sidorejo bersama ibu, ya baru sekilas. Oke, Kak, dari Mbak Koir. Oke, kalau dari pinggir kayaknya nggak kalah menarik ini. Ya. Nggak kalah menyakitkan maksudnya. Kalau menyakitkan nggak sih ya Mas, cuma kita kadung tebel. Iya. Kadung tebel, istilahnya itu kalau kita sebagai wanita, wes lah kita itu menjadi pengawas memang syarat utamanya wanita. Apapun resikonya ya udah kita memang sudah harus melaksanakan tugas itu untuk pengawasan. Nah, berbedanya tinggal dengan Rejo ya mungkin ya. Yang saya hadapi dulu kan saya pernah di pemilu yang di 2019 nih. Oh iya. Dulu itu kan ya Mas, prosesnya itu tanpa pencegahan nih. Dia langsung tembak awas itu ya. Langsung tindak. Kalau sekarang pencegahan. Iya. Awas baru ditindak. Iya. Dari apa ya? Dari regulasi yang berubah ini. Ya semakin kesini kan mungkin Bawaslu ya alhamdulillah semakin membaik ya. Karena secara pencegahan artinya kan di jalan sana nanti supaya tidak ada pelanggaran, meminimalisir lah. Nah dalam hal yang terpleser ya tadi Mas, kalau saya pengalaman di pinggir itu kebetulan kami sedang pengawasan di suatu balai yang mana itu ada timnya. Itu pemilu atau pemilihan? Pemilihan kemarin. Nah dalam hal itu kami tanyakan STTP. Nah, dari timnya itu bilang kalau ada STTP-nya, tapi setelah kami minta STTP-nya, dari pihak itu tidak mampu menunjukkan STTP-nya, dan di saat itu ya dari calon dan tim besarnya di situ kita dipanggil, bahkan kita sempat nggak kondusif lah. Terus kita adu mulut di sana, ya udah untuk menghindari hal yang tidak baik kita keluar, kita mintakan STTP di kemudian hari setelah terjadi pengawasannya. Oke. Berarti memang banyak juga ya Mbak ya, maksudnya kampanye-kampanye yang sudah berjalan cuman STTP-nya terlambat itu banyak juga. Bisa nanti buat kedepannya bisa lebih ini Mas, bisa lebih dari tim itu bisa dihimbau lah. Kalian kalau mau kampanye lainnya bisa membuat STTP dulu terlebih dahulu biar semua itu nanti bisa tercover saat pengawasan itu kan enak sama-sama dari pengawas enak, dari timnya enak, dari calonnya pun juga enak dalam menyampaikan apa-apa. Berarti sangat riskan juga ya, karena STTP terlambat pun kan memang dari kacamata pengawas kan juga nggak boleh selama belum ada STTP-nya. Kayak untuk Mbak kemarin ada nggak Mbak waktu negur itu ya misal kayak membubarkan atau gimana imbauannya itu karena nggak ada STTP, nah Mbak Koir menghimbau untuk dibubarkan atau seperti apa? Kalau selama perjalanan itu saya belum Mas, tapi kalau yang tidak ada STTP sebelum itu kita tinjau dan mereka kita himbau untuk segera mengurus STTP itu ada. Siangnya itu kami tanyakan, Mas nanti malam ada acara ya? Iya Mbak, kita mau mengundang RPRW istilahnya. Tidak ada STTP. Kan saya mengundangnya warga Mbak. Ya jadi seperti itu. Terus akhirnya saya himbau, Mas alangkah baiknya silakan dibuat STTP dari kesehatan. Itu ya Mbak. Akhirnya malamnya itu muncul STTP di Bawaslu. Oke. Nah, ini yang sering muncul di kampanye, kebanyakan di kampanye ya yang waktu hektik-hektiknya lah, waktu panas-panasnya itu kebanyakan di kampanye. Ada nggak Mbak, misal waktu ya apalagi kan masyarakat kan juga beberapa, walaupun nggak semua masyarakat kan ada juga masyarakat yang menantikan serangan fajar, itu ada nggak seperti itu? Bahkan mungkin dari Mbak Fida atau Mbak Koir udah ada info misal dari paslon ini mau mengirimkan ini, itu ada nggak? Kalau itu pasti ada ya, karena memang kalau di Sidorejo itu biasanya kita koordinasi dulu dengan RPRW. Jadi selama tahapan itu kita selalu berkunjung ke RPRW.
Jadi setiap info apapun ya ada juga sih, walaupun RT RW yang tidak mau menyampaikan. Nggak Misalnya kooperatif, ya, mungkin karena bagian dari mereka gitu. iya betul. Ada yang seperti itu. Cuman ada beberapa juga yang memberikan laporan. RT RW. Iya. Ini ada ini yang dari paslon ini atau caleg ini yang akan memberikan sesuatu. Nah itu kita akan langsung terjun, kita tanyakan dulu, konfirmasi dulu apa betul. Kalau misalnya memang betul, ya kita baru memberikan himbauan. Nah, tapi masih dalam pantauan. Ya. Nah, nanti RT RW-nya kita masih komunikasi lagi. Nah, biasanya kalau hektik itu memang di kampanye karena sering dapat telepon, WA, telepon gitu. Dari orang nggak dikenal. Iya. Isinya? Ada ini dari paslon ini. Oh, laporan gitu ya, informasi awal ya. gitu ya. Di tingkat juga seperti itu, Mbak. Kalau di tingkat kebetulan kalau untuk amplop ya, misalnya kan Iya. ya. Kebetulan kalau masalah amplop belum sampai ke kita. Cuma kalau nanti akan ada kampanye dengan jadinya pakai sembako lah. Nah, kita Jadinya sembako. kita Bahasanya sembako ya. Padahal lain. kan kita bukan yang mengatur Iya. minyak berapa di bawah harga sekian. Kalau kita kan juga ditungguin Mas. Misalnya ini kalau misalnya memang dalihnya sembako, kita harus cek dulu sembakonya berupa Berapa kita tunggu nilainya. sampai selesai. Terus ini beras misalnya, berasnya berapa kilo? Rata-rata kalau misalnya itu di sembako Mas, tapi kita nggak tahu ya Mas, dalam sembako itu ada apa saja. Ya isinya apa nggak tahu. Kita nggak tahu, cuman Bisa aja kan kayak penyelundupan obat atau apa gitu kan, isinya covernya ini, isinya ya, apa. betul. Kadang kan seperti itu yang kita nggak tahu, karena yang hanya dilihat itu kita boleh melihat, cuman wujudnya sembako. Ya. Kalau teror ada nggak? Misal ada WA atau ada ancaman dari pihak luar tiba-tiba mendatangi rumah, ya intinya teror-teror lah yang dirasakan Mbak Duda ataupun Mbak Koi. Kalau teror di rumah itu Ya nggak harus di rumah sih, nggak harus melulu di rumah, misal WA ataupun isu ancaman itu ada nggak? Teror-teror dari orang nggak dikenal. Kalau sejauh ini ya menurutku nggak ada. Kalau Nggak ada. dalam mode WA maupun kita ketemu di jalan maupun tim atau punya, alhamdulillah kita nggak ada. Di sosial juga ada. Cuman kan juga ada nih, misalkan mungkin di rumah sekitaran Mbak Koi ataupun Mbak Firda kan, misal ada warga-warga juga yang mungkin menjadi tim ses kan juga enggan untuk nyedai gitu katakanlah, takut gitu, itu ada nggak? Kalau di tempat kami itu nggak ada, karena biasanya itu koordinasi Mas. Kalau misalnya Mbak misalnya mau bikin acara ini, boleh nggak? Itu Konsultasi dulu, konsultan. Terus kayak misalnya kemarin itu ada juga dari tim pemenangan itu telepon dulu. Biasanya malah dari tim itu telepon dulu. Karena kita apa ya? Kadang kan di tingkat RT RW itu sudah ada timnya sendiri-sendiri. Yeah. Nah, itu memang biasanya koordinasi dulu. Kalau yang memang sudah biasa berkoordinasi seperti itu Mas. Koordinasi dulu. Di tingkat juga seperti itu Mbak. Ya, jadi punya kita itu rata-rata dari tim ses, mereka jika ingin melaksanakan tugas ada sebagian yang bertanya secara langsung. Tapi yang masuk ke kantor juga seperti itu. Ya kita sampaikan rulenya seperti ini, hukumnya seperti ini, harusnya seperti ini. Ya kita kan mereka tujuannya baik supaya kondusivitas, mereka juga Nggak bisa menyeleweng ya. nggak menyeleweng, mereka juga bisa berkampanye dengan cara yang lebih efisien. Oke. Nah, ada nggak Mbak, misal benar-benar memang meremehkan itu ada nggak? Misalkan apalagi kalau partai politik ataupun peserta pemilu maupun rumah itu ada yang benar-benar meremehkan kaum wanita selaku pengawas, itu pernah nggak? Misal dikatain atau apa gitu? Itu pernah. Pemilu atau Pemilu dan pemilu. Oh, terus. Iya, saya tuh dapetnya sampai begini teman-teman. Cowok yang ngatain. Cowok cewek semuanya. Kalau cewek kan masih bisa ditolerir ya. Iya, itu ceweknya ya. Yang paling pedes apa?
Itu kata-kata, Mas. Jadi mungkin anggapannya karena deliknya itu banyak ya Mas ya. Saya sudah koordinasi dengan Bawaslu Kota. Jadi ini boleh. Jadi akhirnya ya mereka menggunakan dalih tersebut terus sampai ada kata-kata yang mungkin apa ya? Minta cacian. Iya. Lah kalau notok gitu ada juga. Padahal dari kita ada apa itu juga ada. Padahal kita sudah menjalani lagi ya. Berarti cenderung menyepelekan ya, Iya. luas ya. Iya, lebih ke situ terus akhirnya setelah komunikasi karena dia kan tim lapangan, saya koordinasikan dong dengan tim pemenangannya yang biasa saya koordinasi. Saya akhirnya telepon, akhirnya beliaunya juga di telepon. Setelah kejadian itu dengan komunikasi ya sudah besoknya ketemu sudah yang sama. Cuma juga ada yang apa namanya kata-katanya ya sampai saya itu dibelikan sama teman-teman mesti kok sama Panwasan mesti kok kowe lo cerai. Jadi orang yang juga laki-laki itu ya dapat kan saya kan setiap pengawasan selesai mungkin kan mereka memandang wanita lemah jadi kan wanita ini di wong wedok gitu kan. Terus akhirnya paling diomonginnya terus setelah itu wes kalau mundur diri kalau enggak kalau kita karena tidak sesuai dengan regulasi kita maju terus ya. Terus akhirnya kita koordinasi juga dengan Bawaslu Kota dengan Panwasan yang lain karena sempat juga dulu hektik di hari Minggu 2 paslon gubernur datang di Sidoarjo itu ada 11 pengawasan. Nah itu juga sudah capek membagi waktunya bingung. Timnya kita SDM-nya minim sampai itu staf pendukung juga turun. Itu 11 pengawasan dalam satu hari sampai dari pagi sampai sore itu juga terus mungkin kan dari kelelahan itu juga mempengaruhi ya. Nah itu juga jadinya ada lagi mau pas ketemu aku kan gitu jadi ada kayak nyepelin gitu juga ada terus kata-katanya ya ada juga karena ya kita bertemu dengan banyak orang ya jadi sebagai karakter ya. Dari Mbak Koin kalau di alhamdulillah aman aja alhamdulillah mungkin karena Mbak Koin mukanya kereng apa gimana ya takut ya alhamdulillahnya selama perjalanan dari pemilu sampai pemilihan ya Mas itu alhamdulillah kita tidak mendapatkan tekanan yang sangat itu alhamdulillah. Oke. Malah itu saat kita pengawasan itu Panwas itu mereka sedikit menjaga untuk attitude sama aturan ya. Ya lebih dari itu ya alhamdulillah dari kehadiran kita bisa diterima. Nah untuk terakhir nih kita sebelum memasuki buka puasa mungkin dari Mbak Firda dan Mbak Koin ada nggak pesan-pesan buat teman-teman khususnya kaum perempuan di sana yang mungkin saat ini juga insecure juga karena kerap kali dipandang sebelah mata. Nah kan Mbak Koin dan Mbak Firda kan pengawas juga jadinya kan apalagi tadi dari berbagai cerita kan kerap kali disati dan lain sebagainya itu ada nggak pesan-pesan buat wanita-wanita di sana yang mungkin dibutuhkan bagaimana harus menghadapinya? Pesannya ya. Karena kalau kita kan sekarang sudah setara ya kesetaraan gender itu sudah ada maka pesan dari saya jadilah wanita yang kuat apapun yang dihadapi itu ya harus dihadapi kita itu sama kok sebetulnya cuma karena mungkin tenaga laki-laki aja yang berbeda dengan kita ya. Tapi sebetulnya kita juga sama dengan laki-laki maka tetap semangat tetap kuat ya apapun yang dihadapi semua itu akan berlalu dengan begitu saja selama itu benar dan menjadi hak apalagi ya. Oke mungkin dari Mbak Koin. Kalau dari saya pribadi ya Mas buat kaum wanita di luar sana kita tuh jangan takut selama kita benar jangan pernah takut itu satu yang kedua tetaplah
menjadi wanita yang kita itu tidak menye-menye lah, istilahnya kita itu bisa. Sesuatu hal yang dipandang masyarakat bahwa pengawas itu identik dengan cowok, tidak, karena wanita pun juga bisa setara dengan laki-laki. Saya rasa seperti itu ya. Jadi buat wanita di luar sana jangan pernah berputus asa karena gender kita, tetaplah berusaha, karena setiap apapun yang kita upayakan pasti akan ada hasilnya. Karena di negara kita juga sudah ada kesetaraan gender ya. Iya. Untuk pendaftar pun kita ada afirmasi 20%. Iya. Itu sudah membuktikan bahwa wanita sekarang sudah sama. Berarti jangan minder ya. Jangan minder hanya karena jenis kelamin ya. Oke. Sebetulnya kita sama. Sama. Hanya status KTP aja itu. Kita juga bisa mumpuni untuk melakukan hal yang dilakukan Pria. Ya, betul. Aku tahu juga bisa. Nah, oke, mungkin itu saja sahabat baru yang bisa kami ulas dari podcast kita sore hari ini. Saya Valento Aditya Saputro dan segenap kru yang bertugas. Mohon maaf apabila dalam membawakan acara terdapat tutur kata yang kurang berkenan di hati pemirsa sekalian. Dan akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunggu jalannya buka puasa bersama. Salam awas. Salam awas.